Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya semuanya? Oke, ibu harap semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar pelajaran PKN secara daring. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna-makna dari simbol-simbol Pancasila. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pengamalan sikap pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sila pertama saja, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu, simbol dari lambang sila pertama adalah bintang. Nah, bintang yang berwarna emas ini artinya cahaya Tuhan, dan latarnya yang berwarna hitam artinya alam. Alam di sini termasuk manusia. Nah, jadi artinya setiap manusia itu wajib untuk memiliki cahaya Tuhan. Makanya di Indonesia, di negara kita, setiap warga negaranya itu wajib memiliki agama. Nah, agama, ada yang tahu agama-agama apa saja yang ada di Indonesia? Iya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Buddha. Yang kelima, agama Hindu. Dan yang keenam, atau yang terakhir adalah agama Konghucu atau aliran Konghucu. Nah, ini adalah 6 agama yang diakui di negara kita. Oke, kita lihat rumah ibadahnya ya. Nah, ini dia rumah ibadahnya. Ibu, kenapa cuma 5? Sedangkan agamanya ada 6. Nah, untuk agama Katolik dan agama Kristen, mereka beribadahnya di gereja. Nah, makanya hanya satu yang ditampilkan. Yuk kita bahas lebih mendalam. Nah, yang paling atas, yang sebelah kiri, yang ini, yang ada di kursor ibu, ini adalah rumah ibadah namanya gereja. Nah, gereja ini cirinya ada palang salib di bagian luarnya. Di gereja itu yang beribadah seperti ibu bilang tadi adalah umat beragama Kristen dan umat beragama Katolik. Ada 2. Sekarang kita pindah ya ke sebelahnya yang bagian atas. Nah, ini adalah rumah ibadah umat beragama Hindu. Nama rumah ibadahnya adalah Pura. Nah, ditulisnya Pura, tapi kita bacanya Pura. Nah, ciri khas dari bangunan ini adalah menaranya. Nah, ini menaranya itu bersusun. Bersusun ya, berbaris-baris, bersusun seperti ini ya. Itu tanda bahwa itu adalah pura. Lalu kita lihat yang ketiga, yang di tengah ini adalah masjid. Nah, masjid adalah rumah ibadah umat beragama Islam. Ciri khas dari bangunan masjid adalah memiliki kubah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang di bawah adalah rumah ibadah umat beragama Buddha, namanya wihara. Nah, ciri khas dari wihara ini
dia biasanya ada patung Buddha di luarnya. Oke, lalu kita akan melihat yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng ini adalah rumah ibadah umat beragama Konghucu atau aliran Konghucu. Nah, apa ciri khas dari bangunan ini? Ciri khasnya adalah dia memiliki atap yang melengkung. Nah, seperti rumah adat suku Tionghoa. Nah, ini adalah rumah ibadahnya. Kita lanjut ya. Oke, kita akan belajar lebih jauh mengenai makna dari sila pertama dengan anak-anak ceria ini. Oke, kita kenal dengan mereka dulu ya. Teman-temanku, ini adalah teman-temanku. Franklin yang jenius, Ima yang periang, Dora anak yang lucu, Edo si suara emas, Reni yang periang, dan yang terakhir aku, Kayla. Nah, ini adalah 6 anak yang akan menuntut kita belajar makna dari sila pertama. Oke, Franklin. Nah, Franklin ini adalah beragama Buddha. Ima beragama Hindu. Dora beragama Konghucu. Edo beragama Kristen. Rene beragama Katolik. Dan Kayla beragama Islam. Ayo kita pelajari cerita-cerita mereka. Oke, yang pertama cerita Franklin dan Kayla. Halo teman-teman, perkenalkan aku Franklin. Aku beragama Buddha. Aku bersekolah di SD negeri. Teman-temanku banyak yang beragama Islam karena mayoritas di negara Indonesia adalah umat Islam. Biarpun begitu, aku senang bersekolah di sini. Nah, aku punya satu cerita mengenai makna sila pertama karena aku mengalaminya di sekolah. Nah, karena mayoritas di kelasku adalah umat Islam, mereka sebelum pulang sekolah selalu sholat berjamaah dengan ibu dan bapak gurunya. Nah, karena sholatnya di kelas, jadinya biasanya aku disuruh pulang terus, atau kalau aku lagi malas menulis di buku catatan, kan aku lama tuh menulisnya, jadi nggak siap ketika sudah pulang. Mereka sholat, aku tetap menulis deh. Nah, tapi mereka nggak pernah suruh-suruh aku untuk sholat berjamaah. Mereka selalu ketika mereka bilang, kami sholat dulu ya, sedangkan aku tidak diajak untuk sholat. Nah, bener kan Kayla? Iya, halo teman-teman, aku Kayla. Nah, seperti yang Franklin bilang tadi, bahwa kami ketika sholat tidak pernah memaksa Franklin untuk sholat di berjamaah, karena sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Nah, tapi aku ada yang salah sama Franklin. Franklin, dia biarpun tinggal di kelas untuk menulis, tidak pernah ganggu kami, tidak pernah ribut, tidak pernah berteriak. Dia selalu menghormati kami sholat. Terima kasih Franklin. Sama-sama Kayla. Oke, anak-anak ibu, ini adalah salah satu cerita bagaimana sikap mengamalkan sila Pancasila. Ibu yakin di kelas 1 kalian juga sudah lakukan ini. Jadi Franklin, Kayla, dan teman-temannya tidak memaksakan kehendak atau tidak memaksakan ke agama kepada temannya.
juga temannya tidak ribut ketika mereka sedang melakukan ibadah. Ditiru ya. Oke, kita lihat cerita yang kedua. Cerita Edo dan Rene. Halo, aku Edo. Dan ini temanku Rene. Kami bertetangga. Aku ada satu cerita yang unik tentang makna sila pertama. Karena kami mengalaminya. Ketika Natal tahun yang lalu, kami mau pergi ke gereja bersama untuk melakukan ibadah. Tiba-tiba ketika kami di tengah jalan, kami gak bisa lewat karena jalannya ditutupi sama rotan kayu ini. Akhirnya ayah dan ibu kami keluar dari mobil dan bertanya dengan pemuda yang menjaga kayu tersebut. Nak, kenapa jalannya ditutup? Begini Pak, semalam itu terjadi tawuran remaja. Jadi supaya hari ini mereka tidak tawuran lagi, kami tutup jalannya. Oh begitu, ini saya gimana mau lewat ini Dek? Karena kami mau pergi ke gereja. Oh sebentar Pak, kami buka dulu. Setelah dibuka, kami jalan kembali dan kami bisa sampai ke gereja untuk beribadah. Nah teman-teman, kalau kita sedang beribadah, jangan diganggu ya, jangan dihalang-halangi ya. Oke, anak-anak ibu, ketika ada teman-teman yang mau beribadah, jangan sekali-sekali menghalangi. Karena kalau kita saling menghargai dan saling menghormati, maka hidup ini akan indah. Kita lihat cerita yang ketiga, cerita Ima dan Dora. Hai, saya Ima, dan ini teman saya Dora. Halo. Kami akan pergi ke kampung halamanku. Kampung halamanku ada di Bali loh. Nah, ada yang tahu Bali di mana? Ya, Bali itu di samping Pulau Jawa. Nah, di Bali mayoritas masyarakatnya beragama Hindu seperti aku, Ima. Nah, jadi aku mau ngajak Dora karena besok akan ada perayaan Nyepi. Nah, ada yang tahu apa itu perayaan Nyepi? Iya, perayaan Nyepi adalah perayaan umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Tidak ada aktivitas ketika kami merayakan Hari Raya Nyepi. Jadi, tidak boleh bepergian di jalan raya, tidak bekerja, tidak menghidupkan api, pokoknya harus sepi. Nah, sedangkan yang beragama Hindu harus pergi ke pura untuk beribadah. Nah, jadi Dora aku ajak karena biasanya ketika sudah puncak acara di perayaan Nyepi akan ada banyak kegiatan seperti ini. Ya, senang sekali diajak Ima pergi melihat perayaan Nyepi di Bali. Wah, aku baru tahu bahwa di Bali itu banyak proses-proses adatnya yang hebat-hebat dan bagus-bagus. Makasih ya Ima sudah diajak. Oke, sama-sama Dora. Nah, anak-anak ibu, seperti kita lihat, ketika kita mengenal agama yang lain, kita jadi tahu perayaan-perayaan yang mereka rayakan. Nah, seperti kemarin umat Islam baru merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, itu juga perayaan besar bagi umat Islam, sama seperti perayaan Nyepi bagi umat Hindu. Oke, jadi semakin kita mengenal teman kita, agamanya, jadi kita semakin banyak ilmu pengetahuannya. Lanjut ya. Nah, sudah 3 cerita nih. Ibu bilang,
Itu cerita Franklin, Kayla, cerita Edo sama Rene, dan cerita Ima dengan Dora. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Salah satunya keberagaman agama. Nah, ini dia keberagaman agama. Kita lihat satu-satu ya. Ini mewakili agama Katolik. Ini mewakili agama Hindu. Nah, yang ini mewakili agama Islam. Ini mewakili agama Buddha. Ini mewakili agama Kristen. Dan yang terakhir, ini mewakili agama Konghucu. Nah, 6 agama ini harus bersatu karena kita adalah Indonesia. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sikap dalam mengamalkan sila pertama di lingkungan sekolah. Kita mulai ya. Yang pertama, berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran. Ayo, pasti di kelas 1 sudah sering ini kan. Pasti sebelum kita memulai pelajaran akan doa belajar setelah bersiap. Lalu memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah. Nah, ini sebelum pandemi kita ada melakukannya. Jadi ada perayaan Maulid Nabi di sekolah atau buka puasa bersama. Ini kita rayakan di sekolah. Tapi setelah pandemi ini kita tidak melakukannya dulu. Kita tunggu sehingga pandemi ini mereda sehingga kita bisa kembali memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah. Oke? Nah, selanjutnya mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau nanti Bapak Rifanda atau Pak Rashidin masuk ke dalam kelas, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, bagi yang beragama Kristen atau beragama Buddha yang ada di sekolah, belajarlah sungguh-sungguh ketika kalian sedang diajarkan oleh gurumu di gereja maupun di wihara. Nah, contoh sikap selanjutnya adalah menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. Ini tadi sudah dicontohkan oleh Franklin dan Kayla. Oke, lalu memelihara sarana peribadatan dan membiasakan hidup bersih dan rapi. Ini contohnya kalau di sekolah kita kan punya musola, Nak. Nah, ketika kalian mau masuk musola, dibuka sepatunya, jangan bawa masuk sepatu. Lalu, ketika kalian sedang ngobrol di musola, jangan buang permen-permennya, plastik-plastik sampahnya di situ. Cari tong sampahnya, karena nanti akan dipakai oleh kakak-kakaknya untuk sholat. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian main ke musola itu kalian sholat dulu sebelum main. Oke? Nah, ini adalah contoh mengamalkan sila pertama di lingkungan sekolah. Bagaimana ya mengamalkan sila pertama di lingkungan rumah dan di lingkungan tetangga sekitar kita? Itu jadi tugas kalian. Nah, Ibu mau kalian membuat masing-masing 4 contoh sikap dalam mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan rumahmu, 4 contoh. Di lingkungan tetangga di sekitarmu, 4 contoh. Jadi total A dan B-nya ada 8 contoh. Sebelum kalian buat, diskusikan dahulu bersama orang tua. Lalu catatlah di buku PKN. Kumpulkan setelah kita masuk sekolah ya. Nah, setelah ini sekian dari Ibu kita sudah selesai. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan memakai masker ketika sedang berada di luar. Karena COVID ini di Biren semakin naik korbannya. Ibu mau kita masing-masing ayo jaga diri sendiri dan jaga keluarga kita. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.